Kamis subuh 30 Januari tahun 2025, atas perintah PLT, Kepala Pelaksana BPBD Jawa Barat, kami melakukan perjalanan untuk membuat video mengenai progres penanganan bencana di Kabupaten Sukabumi yang mengalami bencana cukup masif pada 3 Desember tahun 2024 lalu, mulai dari angin puting beliung, banjir, longsor, dan pergerakan tanah. Tujuan pertama kami adalah kantor BPBD Kabupaten Sukabumi. Setibanya di tujuan pertama, kami bertemu dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sukabumi. Kami pun berbincang mengenai bencana yang terjadi di wilayah tersebut. Kabupaten Sukabumi pada tanggal 3 sampai tanggal 24 itu dinyatakan sebagai tanggap darurat bencana, di mana pada saat itu terjadi longsor, banjir dan pergerakan tanah yang terjadi di 38 kecamatan dari 47 kecamatan yang ada di Kabupaten Sukabumi. Kemudian dari hal tersebut, maka ditetapkanlah tanggap darurat bencana selama seminggu, kemudian diperpanjang 2 kali lagi sampai tanggal 24. Daerah-daerah yang terdampak itu diantaranya ada beberapa kecamatan yang terdampak banjir, kemudian juga ada tanah longsor dan juga pergerakan tanah. BPBD Provinsi dalam hal ini membimbing dalam proses penanganan khususnya di TDB di Kabupaten Sukabumi. Menjelang Rehabrekon melakukan proses pendampingan dalam rangka tim Jiktupasna dan pembuatan dokumen R3P yang hari ini sedang berproses. Sukabumi, pemerintah Kabupaten Sukabumi mengucapkan terima kasih kepada BPBD Provinsi Jawa Barat yang sudah membantu, mendampingi, bahkan terjun langsung ke lokasi-lokasi melakukan proses penguatan, kemudian dorongan kepada dinas-dinas yang di provinsi untuk segera melakukan proses pemulihan baik pada saat tanggap darurat maupun hari ini pada saat transisi kedaruratan. Jadi ucapan terima kasih, mudah-mudahan kita berdoa bersama Sukabumi bisa cepat pulih kembali dan ke depan pun dalam proses rehab rekonnya Kabupaten Sukabumi masih memerlukan proses pendampingan dari BPBD Provinsi Jawa Barat. Selesai dari kantor BPBD Kabupaten Sukabumi, perjalanan dilanjutkan ke Desa Wanajaya, Kecamatan Cisolo. Setelah menempuh sekitar 4 jam perjalanan, kami pun disambut hangat oleh para petugas di Desa Wanajaya yang nantinya mengantarkan kami menuju lokasi hunian tetap di Kampung Ciodeng yang telah dibangun oleh BNPB untuk penyintas bencana pergerakan tanah. Di sana kami menemui Bapak Dadang dan keluarganya yang telah menempati rumah hunian tetap tersebut. Rusakannya ya kemungkinan pokoknya rumah udah ambles separoh, istilahnya tanahnya kan longsor, bukan longsor ya, mungkin pergerakan tanah Pak ya, pergerakan tanah gitu. Jadi ya kemungkinan lah udah nggak layak, ini lagi lah nggak layak dihuni gitu kan. Pas kejadian ada di rumah, pas di rumah, tapi kan nggak terasa, maksudnya secaranya nggak langsung turun, nggak langsung longsor, enggak gitu maksudnya. Jadi ini mah secara perlahan, tiap ada curah hujan gede pasti turun sedikit-sedikit gitu Pak. Saya mendapat bantuan dari pemerintah pusat sama didukung pemerintah daerah ya Bu, atas bantuan ini rumah dari BNPB. Terima kasih lah atas semuanya. Ya ceritanya udah ada informasi katanya tuh ada bantuan buat bencana ya kan gitu. Ya namanya juga orang banyak lah, saya mengharap gimana caranya, kan orang banyak bingung, nggak seperti kita langsung dapat satu orang nggak gitu kan. Ya ternyata saya yang kebagian pertama gitu kan. Alhamdulillah ya senang lah udah dibantu, istilahnya udah berterima kasih buat pemerintah daerah, buat pemerintah pusat atas bantuannya, karena rumah saya udah gak layak lagi dihuni gitu kan di bawah sana gitu. Masih di Desa Wanajaya, kami melanjutkan ke Kampung Mekarjaya. Di sana kami melihat lokasi tanah bergerak dan rumah-rumah rusak akibat pergerakan tanah. Salah satunya, Ibu Sumi, yang terpaksa menumpang di rumah kerabatnya. Namun saat ini, Ibu Sumi telah memiliki lahan lain yang siap dibangun menjadi hunian tetap oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kejadiannya waktu siang hari, cuman saya lagi di rumah ibu saya, pas ruang ke rumah itu udah agak banjir. Udah air muncul di dalam tanah ke atas. Dari dapur tuh muncul air.
Terus kan hujannya sampai sehari semalam hujan terus. Saya nginep di rumah ibu saya, lama-kelamaan keramik itu pada pecah-pecah ke atas, pada retak-retak. Kayaknya kesemingguan, karena kan hujannya kan nggak setiap hari hujan. Mungkin pas hujan deras itu langsung pecah semuanya, langsung ambruk yang dapur. Dari desa Wanajaya kami melihat hari sudah hampir gelap. Pada saat melewati daerah pantai Pelabuhan Ratu, kami akhirnya memutuskan untuk tidak bermalam di Pelabuhan Ratu, tapi melanjutkan perjalanan menuju Kecamatan Tegal Bulet dengan jarak tempuh sekitar 3 hingga 4 jam perjalanan dan bermalam di sana. Setelah beristirahat semalam, pada pagi harinya kami bersiap menuju kantor Kecamatan Tegal Bulet, dan di sana kami bertemu dengan Camat Tegal Bulet, lalu berbincang mengenai kondisi di wilayah tersebut. Beberapa kejadian bencana longsor dan juga banjir yang ada di Kecamatan Tegal Bulet. Yang pertama, Tegal Bulet terdiri dari 8 desa. Semuanya pada kejadian kemarin itu terdampak dari 8 desa tersebut. Nah, dari 8 desa tersebut ada 2 desa yang boleh dikatakan terputus jaringan transportasinya, yaitu Desa Sirna Mekar dan Desa Bangbayang. Itu yang menyebabkan sehingga Kecamatan Tegal Bulet diperpanjang masa tanggap darurat bencananya 1 minggu kemudian, sehingga menjadi 3 minggu kurang lebih. Nah, hasil dari perpanjangan tersebut, alhamdulillah sampai dengan saat ini akses yang masuk ke Desa Sirna Mekar, yaitu tergerus atau longsornya jalan desa sudah bisa diperbaiki dan bisa dimasuki roda 2 dan roda 4. Begitupun akses ke Desa Bangbayang sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 4 melalui Jalan Cikuyang, Ciguha, lalu ke akses jalan ke Kalibundar. Saya juga mengucapkan terima kasih atas nama pemerintah kecamatan dan juga warga masyarakat Kecamatan Tegal Bulet. Yang pertama mungkin kepada BPBD Kabupaten Sukabumi yang telah memberikan bantuan baik berupa moral maupun material. Dalam hal ini sangat membantu bagi masyarakat kami, khususnya mereka yang terdampak langsung dari bencana. Begitupun kepada BPBD Provinsi yang telah memberikan bantuan kepada kami sehingga kami bisa mengakomodasi keperluan khususnya masyarakat yang terkena bencana. Kedepannya kami mengharapkan mungkin ada progres yang secepatnya dilaksanakan oleh pemerintah, dalam hal ini BNPB. Mungkin kami minta bantuan juga kepada BPBD baik provinsi atau kabupaten untuk segera mendorong agar pelaksanaan rekonstruksi rehabilitasi rumah yang rusak ringan, rusak berat, ataupun rusak sedang di wilayah Kecamatan Tegal Bulet secepatnya ada progres yang jelas di masyarakat. Dari kantor camat, kami diarahkan untuk menuju Sungai Cikaso. Mulailah dari sini kami dibantu oleh P2BK Kabupaten Sukabumi, yaitu Noris, yang kebetulan dia adalah teman dari Beki, pegawai BPBD Kabupaten Sukabumi yang ditugaskan menemani kami sedari awal kami datang ke Kabupaten Sukabumi. Setibanya di lokasi, Noris dan Beki dibantu warga setempat mempersiapkan perahu karet untuk kami pakai menyusuri Sungai Cikaso. Kami memulai perjalanan dari muara Sungai Cikaso menuju hilir. Namun hilir sungai yang luas dan panjang ini juga memiliki muara yang berpapasan dengan anak Sungai Cikaso. Di sepanjang sungai terlihat pohon-pohon kelapa dan pohon-pohon lainnya terendam air. Karena banjir kemarin telah membuat sedikit daratan di pinggir sungai tertutup air. Saat kejadian bencana di sini, Noris bercerita, Sungai Cikaso meluap sehingga menenggelamkan desa-desa di pinggiran sungainya. Pemberhentian pertama kami adalah Kampung Lingkung Sari, Desa Sumberjaya. Di sana kami bertemu dengan Bapak Endin dan Ibu Wiwin. Kami melihat jejak banjir pada dinding luar rumahnya dengan yang hampir merendam seluruhnya. Kejadian kebanjiran teh hari Rabu, kalau datangnya cai 4:30 subuh, sudah sholat subuh. Kebanjiran teh agungna sawengi sapoe sawengi. Iya ngungsi ibu sapoe sawengi teh ka seberang sono. Nya lampu salit bambu.
Masjid pan iya ka Lemang Bu ka pasirna nun teu mah gitu seueur bantosan mah di BPBD ti BPBD pemerintah pusat itu pemerintah di desa ada hoyong mah ulah hayang kejantenan deui kitu sapertos nu kamari Pak gitu ulang sapertos ka mana atuh da teu gaduh deui saiwati ieu pertempatan ibu mah gitu. Kami berpamitan dengan keluarga yang harmonis itu, karena kami akan menyeberangi sungai dan mampir ke kedusunan Kadudahung Desa Cibitung, Kecamatan Cibitung. Saat kami tiba dengan jarak tempuh yang lumayan jauh menggunakan perahu kami melihat di sana sedang dibangun beberapa rumah hunian sementara atau huntara yang dibangun para relawan. Terlihat dua keluarga sedang merapikan satu rumah untuk mereka tinggali karena rumahnya hilang terbawa banjir. Dari sana kami kembali ke hulu dan melewati kampung Cikepel Desa Sumberjaya, Kecamatan Tegal Bulet. Dari atas perahu terlihat rumah yang tinggal sebagian, dan keluarga yang menempati rumah tersebut telah menempati huntara kecil di dekatnya. Karena waktu pada saat itu, kami harus segera bergegas menuju Pabuaran yang jaraknya sangat jauh. Kami melanjutkan perjalanan kami sesegera mungkin, ditakutkannya kami akan tiba malam hari di Pabuaran. Perjalanan menuju Desa Bantarsari, Kecamatan Pabuaran begitu lama dan melalui berbagai jalanan bagus dan jalanan yang benar-benar sulit dilalui. Melalui jalanan yang melintasi persawahan, hutan, perbukitan, dan pinggir laut. Sampai akhirnya jalanan semakin menanjak dan memasuki jalanan yang berbatu. Akhirnya kami sampai di salah satu titik longsor. Dan teman kami, Becky, menunjukkan lokasi yang sempat terisolir berminggu-minggu karena akses jalanan tertutup longsoran. Salah satu lokasi longsoran yang terjadi pada saat bencana tanggal 3 Desember di Kabupaten Sukabumi, salah satunya berada di Desa Bantarsari, Kecamatan Pabuaran. Seperti yang nampak terlihat di belakang saya ini adalah titik ketiga longsoran yang kita lakukan penanganan. Kita bersama dengan BPBD Provinsi dan juga dari BBWS kita melakukan pembersihan material longsoran di titik longsoran ketiga ini. Dan di Bantarsari juga ada 14 titik longsoran yang kita tangani. Salah satunya yang paling besar yaitu lokasi longsoran yang berada di belakang saya saat ini, sekitar 120 meter dengan ketebalan sekitar 50 cm sampai 3 meter. Untuk penanganan sendiri di lokasi ketiga ini kita memakan waktu kurang lebih 7 hari atau seminggu karena tingkat kesulitannya sangat tinggi. Saat itu cuaca masih hujan, jadi ketika kita beroperasi material yang di atas turun lagi. Ya, akhirnya kita memakan waktu yang sangat lama, yaitu 7 hari. Untuk di titik-titik yang lain tidak seberat ini. Mungkin hanya memakan waktu 3 hari, 2 hari, dan kita selesai penanganan sampai 1 bulan 7 hari. Di sini kami juga bertemu pasangan suami istri pemilik warung yang bagian depannya tertutup longsoran. Mereka kami ajak mengobrol mengenai kejadian bencana saat itu dan kondisi saat ini. Tak disangka mereka juga menceritakan bahwa adanya tim BPBD Jabar sangat membantu mereka dan warga sekitar karena akses jalan bisa dilalui kembali. Teh dia nya itu tos pinuh da abdi mah harita masieun teh dikantunkeun ka ditu tos pinuh ieu teh Pak ku lumpur sareng saganing rupa we teh sareng batu sareng kayu ieu teh ti ditu nu ka di mana jona ieu teh pinuh di dieu teh sasasih mah cicing we wonten di bumi gitu. Ya. Da teu aya bujang-bujang teuing kendaraannya geus nya anu papage teh tiasa jalan ieu tiasa jami oge teh tiasa lewat ka dieu teh bangkap beko pententan me tiasa ieu aktivitas deui gitu. Alhamdulillah gitu. Sakieu penginten di abdi mah nya hatur nuhun ka ata bantosana ti BPBD Jabar sareng ti Sukabumi. Eten abdi tos tiasa aktivitas deui gitu. Tos lancar deui. Sekali deui hatur nuhun.
Kami juga tak sengaja bertemu dengan warga yang kala itu membantu tim BPBD Jabar untuk membuka longsoran. Kami pun mencoba berbincang dengannya. Upami akses mah pada saat itu mah total tertutup gitu. Beberapa hari apa minggu ya, kemungkinan minggu. Alhamdulillah dongkapna penginten di BPBD abdi teras damel di wilayah ieu ngabuka akses sareng jajaran BPBD. Alhamdulillah sampai kadang ngerti berentos tiasa gitu di lalui di aksesna gitu sampai ke 14 titikan. Cuman aya nu ageng gitu, aya nu alit, ieu titik longsorna gitu. Yang paling besar ya wilayah ya, wilayah sini gitu yang paling besar sampai ke atas ke daerah Batu Sala Ciduria. Logistik waktu kemarin logistik lebetna ke desa Pak. Alhamdulillah disalurkan setiap mungkin upami aya kekirangan gitu di tempat posko-posko pengungsian digintun gitu atau habis ngambil deui gitu. Dari semua perjalanan yang kami lalui selama di Kabupaten Sukabumi, kami ucapkan terima kasih untuk semuanya. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat dan menginspirasi. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau